warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami di Sekretariat DPRD Kota Makassar, tadi kami mengadakan rapat koordinasi dengan beberapa stakeholder dalam rangka pelantikan dan pengambilan sumpah anggota DPRD Kota Makassar periode 2024-2029 yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 9 September tahun 2024. Tadi kami mengundang beberapa stakeholder dari Polrestabes, dari Kodim, dari Dishub, Kesehatan, BPBD, Pemadam, PD Parkir, dan Kecamatan. Semua SKPD dan beberapa instansi lainnya kami undang dalam rangka untuk mendukung, kita berkolaborasi dalam rangka mendukung kegiatan kita pada tanggal 9 September, di mana tanggal 9 September itu ada perhelatan pelantikan dan mungkin kita menggunakan jalan raya untuk arus lalu lintas, maka kami libatkan Dishub dan pihak kepolisian untuk rekayasa lalu lintas. Untuk itu kami memohon maaf kepada seluruh masyarakat. Insya Allah tanggal 9 mohon kiranya untuk memperhatikan pengalihan arus yang akan dilakukan oleh pihak terkait yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang itu harus ada direkturnya sendiri Bapak Komisi. Kemudian untuk cekdot nanti juga Bapak akan mengkonfirmasi dengan pihak Polda karena Polrestabes Makassar baru berdiri Desember kemarin. Jadi saya masuk evaluasi pertama, jadi untuk sarana-prasarananya masih terbatas. Dan yang ada di kami masih metode teknik aja, baru 2 gitu. Karena berkapnya dari Polda, kami bisa untuk pintunya sektor nanti. Bila itu betul-betul dibutuhkan, bisa nanti dari kami mohon ke Polda untuk menyediakan tempat ini. Kemudian untuk rekayasa lantas tentunya nanti ada kesinambungan dari Bapak Kasat Lantas juga kalau perlu diundang nanti biar mungkin berkata. Sorry Pak Bayor Arifudin, silakan Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kami sampaikan mohon maaf dari Bapak Nadiem karena pada jam yang sama ada kegiatan di Kodam, ada kegiatan yang mungkin bisa menjadi masukan. Yang pertama tentunya kami selalu siap untuk membantu dalam rangka pengamanan kegiatan yang akan kita laksanakan nanti pelantikan dan pengambilan sumpah anggota disampaikan. Kemudian yang kedua, dalam hal pengamanan ini kita mengacu biasa kegiatan pengamanan baik itu mungkin tingkat presiden, wakil presiden atau mungkin gubernur atau wali kota. Ada baiknya barangkali nanti kita terutama yang ada kekacauan, katakanlah ada yang mengamuk atau bagaimana karena namanya ini hal-hal yang harus memang kita sudah pikirkan. Dan anggaplah ini terjadi, tapi kita berdoa supaya tidak terjadi. Tapi apabila ini keadaannya terjadi, apa yang harus kita lakukan? Jadi kita semua tahu siapa berbuat apa. Oh, kalau terjadi kebakaran, saya pun ini misalnya saya anggota dewan yang dilantik, nanti saya diarahkan ke sini lewat pintu ini. Siapa yang mengarahkan nanti? Mungkin ya dari damkar atau mungkin kami ikut membantu. Kami dalam hal ini Pak siap di apa namanya diberikan perintah dan kami siap untuk membantu. Kami kalau memang kami harus misalnya, oh Pak nanti Bapak menjaga di sini Pak, yang maksud saya masukan saya ini kita perkirakan kira-kira keadaan-keadaan yang kemungkinan bisa terjadi dan kita harus mengantisipasinya. Saya kira kita semuanya sudah beberapa kali mengalami baik itu yang terjadi misalnya kebakaran, sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi minimal mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Arifudin. Kami silakan dari Dinas Kesehatan, silakan Pak Ade. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan saya Ade Rendra dari Dinas Kesehatan.
Mohon izin juga Ibu Kadis Kesehatan Kota Makassar, Puskesmas Pamangati, dan selanjutnya di Balai Kota. Baik, menindaklanjuti dari Bapak Kodim, bahwa beliau tadi menyampaikan perlu ada simulasi terkait kebakaran. Kami dari segi kesehatan, segi medis, bagaimana nanti ketika dalam ruang sidang di rumah sakit yang kita gunakan adalah Rumah Sakit Faisal. Mungkin ada tambahan nanti dari pimpinan terkait rumah sakit yang mendapatkan kerjasama dari sekretariat. Mungkin saya rasa sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ade. Mungkin nanti kita sekalian minta tolong sama Dinas Kesehatan ya untuk komunikasi dengan rumah sakit terdekat. Iya, karena kalau kami komunikasi tanpa kawan lagi nanti rumah sakit, kenapa ada DPR? Makanya kami undang Dinas Kesehatan. Ya, sebaiknya. Terima kasih Pak Ade. Silakan dari Satpol PP, Pak Fedi silakan. Dan peserta hadirin yang pada hari ini kita akan melaksanakan rapat bersama. Sebelum saya menyampaikan, kami akan mengumumkan bahwa kasat kami tidak sempat hadir pada hari ini karena beliau ada tur melaksanakan kedisiplinan di setiap kecamatan yang ada di Makassar. Untuk itu kami diberi amanah untuk melaksanakan rapat pada hari ini. Adapun penyampaian sesuai instruksi Bapak Pimpinan bahwa Satpol PP siap melaksanakan PAN pada tanggal 9 September 2024 dan kami akan melaksanakan pengamanan ini sesuai dengan petunjuk berapa yang akan dilaksanakan pengamanan, apakah ada pengamanan internal dan eksternal. Jadi pengamanan ini kami siap melaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, selamat siang kita semua. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Rapat, Pak Cekwan, dan saya hormati Bapak Ibu hadirin yang saya hormati pula. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita masih diberikan kesempatan untuk hadir bersama-sama dalam rangka menghadiri rapat koordinasi terkait dengan pelantikan para dewan menteri. Jadi kami dari Dinas Perhubungan Pak mau terlebih dahulu menyampaikan permohonan Pak akan saya karena ada kegiatan lain yang sepertinya dengan apa yang dilaksanakan hari ini. Hanya saja kami tetap untuk melaksanakan tugas-tugas yang seperti yang kita laksanakan hari ini. Jadi saran saya Pak, kalau memang memberikan kepada pimpinan bahwasanya terkait dengan untuk undangan sebelum diedarkan undangan terlebih dahulu, kalau ada stiker kita tidak menahan kenalan, tapi langsung kita arahkan masuk. Yang tidak mempunyai stiker kita halau. Seperti saya sarankan dengan Pak Kabak umum tadi bahwasanya untuk rekayasa lalu lintas kami sarankan Pak Kabak sudah koordinasi ditutup untuk area petani, biarkan masuk di udah kami di lapangan. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Saya banggakan, saya muliakan, dan yang kalau hasilkan harus yang bagus. Saya hormati Bapak dari Forkopimda, Kepala Bapak dari DPRD dan seluruh rekan-rekan OPD yang hadir hari ini. Mohon maaf Pak Silva, jadi kami harus berbagi tugas. Kami harus tangani full dampak, kami harus full menangani Satpol PP. Jadi kami sudah sepakat untuk membagi diri, siapa yang perlu Satpol PP, siapa yang perlu dampak. Untuk dampak sendiri, rencananya kita untuk pengamanan kita menempatkan untuk area di dalam tempat pelantikan itu ada nanti 5 orang. Bicara untuk yang pertama, memang kita harus perlu ada lagi simulasi. Jadi kita rencanakan simulasi tanggal 3. Tapi waktu itu saya sampaikan dulu bahwa insya Allah pelaksanaan ini adalah 9 September. Yang beredar di medsos itu Permendagri adalah pelantikan serentak tanggal 24 November.
Tapi itu draft, itu tidak diselesaikan sampai sekarang. Ini bulan Agustus ini sudah ada DPD yang memperhatikan karena sudah habis masa jabatan. Ya, jadi untuk sementara kami menerima informasi baik itu dari Kemendagri, Asdesi maupun KPU itu tidak ada perubahan, masih tetap di akhir masa jabatan lalu 9 September. Jadi insya Allah perhelatan ini akan dilaksanakan di 9 September. Itu hari Senin. Hari Senin. Maka di hari Minggu itu sudah steril. Khusus ruang paripurna itu sudah tidak boleh biar siapa yang masuk. Pokoknya di hari Minggu itu sudah disterilkan ya. Berarti itu bisa berjaga di depannya. Ya. Kebetulan saya tidak mau di depan. Dari kepolisian ya. Ya, dari kepolisian. Betul. Jadi sudah steril di tanggal 8. Jadi cuma ruang masuk. Biar saya kondisi biar dia punya ruang dan bisa masuk. Ya sudah steril tanggal 9. Maka sebelumnya itu kita harus geladi di tanggal 3 September. 3 September itu waktu kita geladi. Saya kira sebaiknya kita selesaikan saja dengan anggota dewannya, geladinya. Saya kira simulasi. Kalau memang kita langsung ke simulasi, ya kita tinggal tentukan nanti di mana titik-titiknya. Sebaiknya bersama pimpinan dalam. Iya, iya. Jadi kita sepakati nanti kami tentukan nanti sebelum apakah tanggal 6 nanti kita tunggu penyampaian berikutnya. Jadi nanti kita sekalian geladi anggota dewan kita simulasi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi tadi kita sudah melakukan rapat yang ke-7 kali untuk melakukan persiapan pelantikan. Adapun tadi yang hadir dari pihak keamanan, baik polisi, TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemadam, dan lain sebagainya. Tentu ini merupakan agenda rapat tadi untuk melakukan pematangan persiapan pelantikan anggota DPRD periode 2024-2029. Insya Allah, semoga ke depan acara pelantikan kita bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan dan untuk anggota dewan yang akan dilantik menjadi pengayom masyarakat. Demikian. Iya, tadi rapat pemantapan untuk bagaimana menciptakan suasana pelantikan yang pertama yang tentunya hikmat, yang kedua tidak mengganggu proses kegiatan masyarakat. Kita akan seyogyanya bagaimana menciptakan kondisi yang betul-betul dibutuhkan. Tentu pelantikan ini momen sejarah 5 tahun. Persiapannya yang pertama kita akan melakukan pengamanan di tingkat ruang paripurna, melakukan pengamanan di tingkat ruang di luar paripurna maupun di luar gedung DPRD Kota Makassar. Sekretariat DPRD kami ini, saya perkenalkan diri, saya Syahril, Kepala Bagian Humas dan Protokol yang mana mempunyai fungsi dalam kegiatan agenda 5 tahunan pelantikan ini sebagai anggota pengatur acara kegiatan. Oke, terima kasih. Di arah utara itu harus ditentukan memang nih di mana ditutup, di mana dibuka. Itu tadi mungkin maksud dari pihak Polrestabes untuk arus lalinnya. Jadi perlu ada rekayasa lalu lintas. Terus kendaraan apa saja yang bisa masuk? Kami dari intern sekretariat DPRD sudah membahas itu bahwa ini yang mau masuk. Teman-teman dari TNI Polri sudah mengerti tentang tugas dan kedudukan kita masing-masing. Demikian Pak.